Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi sekitar politik di dalam negeri yang paling terkini. Dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang debat silang opini yang multitafsir mengenai pernyataan Prabowo atas siapa saja yang tidak mau berkoalisi, ya jangan mengganggu, kira-kira seperti itu. Maksudnya mengganggu terhadap kabinet Prabowo Gibran. Pernyataan Prabowo ini kini lagi ramai menuai tanggapan dari para tokoh-tokoh politik. Salah satunya di dalam sebuah acara televisi hingga menjadi sebuah perdebatan yang cukup sengit antara Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti melawan Ketua DPP PAN Saleh Daule dan anggota Dewan Pembina Gerindra yaitu Wihadi Wiyanto. Oke, langsung aja kita cek videonya dulu. Saya tadi kan menyebut ada gangguan jangka pendek, ada gangguan jangka panjang. Gangguan jangka pendek itu yang di dalam. Nah, karena kalau sekarang kan belum berkuasa itu tadi kan. Kesulitan Pak Prabowo sekarang ini kan adalah bagaimana membentuk struktur kabinet kan. Otomatis dari sekarang udah dipersiapkan kan. Nah, dalam sebentar, ini dapat kabar dari mana ya Pak Ray bisa mengatakan Prabowo kesulitan? Saya kira nggak ada kesulitan juga kan, masih ada waktu panjang sekali. Kita ini nggak, kan karena semua, itu asumsi Pak, itu tafsir. Bapak nggak boleh mengatakan begitu juga. Kan, karena mungkin saja Pak Prabowo nggak kesulitan ya, kok gitu. Kan dari tadi semua kita berbicara tafsir. Loh iya, tapi kan nggak, itu berarti ada referensinya. Kalau mengetafsir ataupun pendapat ya silakan. Oh, tafsir Nah, iya, kan saya. Pendapat, tafsir saya kan. Ya udah silakan. Ya, tapi iya. saya nggak yakin kalau sama, itu dia kesulitan. Pak Wihadi tadi menafsirkan apa yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Iya, tapi saya nggak yakin kalau Prabowo kesulitan. Ya, itu pun juga tafsir Anda kan. Iya. Ya udah, kalau begitu ya tenang aja. Tapi ini tafsir yang dari dalam yang mengatakan ini sampai sejauh ini menurut saya kalau begitu ini tidak tafsir dari luar. kesulitan. Nah, tafsir dari luar kita melihat bahwa kemungkinannya Pak Prabowo agak kesulitan. Kenapa saya agak kesulitan? Karena kan partai-partai ini udah buat patokan sendiri-sendiri. Golkar minta 5, PAN saya nggak tahu, tapi yang pasti itu PAN udah berdoa. Lebih dari yang mereka harapkan kan. Kita tinggal tahu sekarang kalau mereka harapan 3. Kalau lebih yang kan didengar lebih. Golkar Golkar 5, PAN sama Demokrat 4. Nah, 4 itu dia. Kan masing-masing. kalau lebih sesuai dengan doa itu lebih dari yang ditargetkan, artinya 5, 6 dan seterusnya. Itu membuat pusing. Sementara pada saat yang bersamaan, ya kan anggota kabinet kita cuma 34, kecuali mau ditambah menjadi 40. Dan mungkin jadi Pak Prabowo punya keinginan untuk menjadikan kabinet ini kabinet non partai politik. Bisa saja begitu, karena sampai sekarang kita nggak tahu. Sebetulnya keinginan Pak Prabowo itu mau menjadikan anggota kabinetnya non partai atau diisi oleh perwakilan-perwakilan partai. Itu belum ditambah dengan partai-partai bakal datang kan. Sebut saya misalnya PKB, Nasdem, PKS jika masuk, kalau kemudian ada restu dari Gelora misalnya begitu ya, dan sebagainya. Pusing juga. Ini pusing. Gitu kira-kira. Jadi oleh karena itu, ya itulah yang kita sebut sebagai gangguan gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang tapi kedua, kalau kementeriannya ditambah ya nggak pusing kan, semakin besar kapalnya kan, bisa ditambah kementeriannya kan. Mau kan dibuka kalau kementeriannya ditambah revisi juga, undang-undang Kementerian Negara. ditambah kementeriannya juga belum tentu solusinya selesai, karena partai-partai yang lain minta nambah juga. Ya kan makin gemuk. Jadi ya tidak makin, semudah itu ya. Iya, makin banyak lagi akan masuk kan. Gitu. Jadi potensi dari dalam lebih besar. Untuk jangka pendek, Jangka pendek, yang saya jangka sebutkan. panjang, Jangka panjang itu kita mengutip apa yang disebut tadi oleh Pak Prabowo. Saya sih nggak pakai tafsir-tafsiran. Kalimat Pak Prabowo itu jelas. Pertama adalah mengajak semua elit politik. Ya kan, kalau elitnya nggak mau, silakan jadi penonton. Kalau penonton berada di pinggir jalan, itu aja. Apa yang ditafsirkan begitu. Nah, kita mau mengatakan kalau disebut bahwa Pak Prabowo tidak merendahkan orang-orang yang berada di luar, lalu mestinya beliau mengatakan silakanlah Anda berada di luar untuk mengkoreksi kami. Kan ada bahasa yang menunjukkan bahwa posisi di luar itu cukup beradab gitu. Tadi Pak Wihadi menafsirkan maksudnya itu penonton itu jangan di tengah, tapi di pinggir. Semua penonton pasti ada di pinggir, nggak mungkin ada di tengah. Ya udah Ya kan? Itu makanya. Jadi kalau itu satu.
merendah. Itu kalau nonton balap mobil, kalau nonton kapal layar gimana lagi tuh? Merendahkan dalam pengertian apa? Merendahkan dalam pengertian bahwa seolah-olah kerja-kerja yang menonton itu sesuatu yang tidak tepat. Oke. Di satu segi Pak Prabowo mengatakan jangan ganggu kita. Lah menonton aja dianggap mengganggu. Oke. Nggak ada yang mengatakan. Nah itu dia kan, itu bahasa tadi kan. Menonton saja. Menonton saja. Pinggir jalan. Jadi Tapi menonton kan di pinggir jalan, jangan mengganggu. Kan bahasanya. Jadi kalau kita tarik bahasa tafsirnya itu. Bung Rai itu mengenai masalah di pinggir jalan itu sebenarnya adalah tafsir yang ditafsirkan sendiri oleh Bung Rai. Oh, iya Tapi dong. semua orang mengatakan Iya. bahwa ya jelas kalau yang namanya orang nonton itu nggak mungkin di tengah jalan gitu kan. Ya itu kan orang anak kecil pun juga tahu kalau Itu nonton nggak betul. boleh di tengah jalan Itu gitu kan. betul. Kalau Bang Ray mengatakan merendahkan ya yang mana yang direndahkan? Itu betul. Nah, iya kan? Kan kalau disambungkan dengan kalimat Anda di pinggir jalan jangan ganggu. Loh, kalau yang jangan ganggu Gitu itu kan kira-kira. di pinggir jalan, kalau mengganggu Yang berarti kan di yang tengah kan? penonton yang ganggu penonton atau siapa? Loh, kalau Itu yang jatuh. mengganggu berarti kan kalau penontonnya itu masuk ke jalan tengah kan mengganggu kan? Loh, kalau penonton masuk ke jalan tengah, bukan lagi penonton dong, Pak. Kalau menurut saya ya, kalau Jadi jangan membuat saya yang menurut saya itu supaya berhenti. gitu loh. Pakai logika. Oke, Ray sebentar. Rangkuti ini terlalu pesimis juga saya lihat. Ya. Dengan apa? Misalnya kayak gini loh. Jadi partai-partai nanti minta jatah menteri sekian segala macam itu. Pertama, tidak semua partai politik minta jatah, Pak. PAN sama Demokrat nggak. Saya kira Demokrat juga nggak pernah mengatakan berapa jatah, itu satu. Yang kedua, andai kata partai-partai pendukung ini dikasih jatah menteri, Pak Ray, udah sepantasnya. Kan itu sebabnya saya kami setuju, dukung. kan Yang agak berbeda itu, misalnya justru orang yang tadinya di luar masuk ke dalam lebih banyak dapat kursi. Nah itu baru aneh. Itu yang Oke, kita ini loh. Nasdem sama PKB nggak boleh lebih banyak ya. Ya ini contoh aja. Ya, karena kami kan partai-partai pengennya Kalau yang udah partai-partai dijalankan koalisinya Pak memang- Prabowo saya pengennya kan mereka tidak masuk mengatakan. Masa Prabowo lebih Saya percaya tidak sama orang luar mengatakan. daripada orang dalam Saya gitu tidak loh. mengatakan bahwa partai-partai yang minta jatah itu adalah salah kan. Oke. Yang Nah, saya dan itu juga kata itu minta betul. jatah itu nggak benar, Pak. Jadi kalau misalnya ada partai yang menyebut ya udah kami Baik. mengharap ada 5 kursi misalnya gitu. Itu kan dia juga tidak mesti harus serta-merta 5. Oh, iya. Itu harapan ya. Kalau gini-gini, Harapan. saya kan pernah juga berada dalam pemerintah. Oke, Iya. yang penonton Realitanya kan, realitanya kan Oke, pasti semua susah partai sekali. politik Orang tahu memang mengusulkan, faktanya begitu. merekomendasikan. Oke. Jangan Ini terlalu- penonton kalau nggak boleh pakai- lebih Iya, banyak. semuanya. Kalau pakai pikirannya Pak Ray ini semua pesimis. Oke, Bapak-bapak. Saya ingin memaknai pidato Pak Prabowo ini dalam konteks bagaimana ada kejengkelan secara menyeluruh terhadap situasi yang sedang dialami oleh beliau. Kejengkelan yang bersifat jangka panjang dan kekhawatiran yang bersifat jangka Oke. panjang ya. Kejengkelan yang bersifat jangka pendek ini adalah yang mungkin tengah berada dalam lingkaran kekuasaannya, di mana kelihatan beliau mungkin ya sedang mengalami goncangan tanda kutip permintaan yang begitu bertubi-tubi Dari koalisi teman-teman partainya. koalisi, ya kan? Termasuk di dalamnya partai-partai yang sedang diajak dan berminat memang untuk tertarik, tetapi sedang negosiasi dalam konteks yang sangat tinggi gitu. Sehingga beliau mengatakan, saya cuma bisa begini loh. Kalau Anda ikut, oke. Kalau Anda tidak ikut, oke gitu. Karena kelihatan sekarang partai-partai ini sedang tidak ingin turun dalam konteks rekonsiliasi dalam pengertian yang umum. Misalnya Golkar meminta 5 kursi. Demokrat kita nggak tahu. Oke. PAN bahkan pakai 4. doa kan, Ya. meminta lebih ya dari yang mereka sebutkan. Oke. Itu diucapkan dalam doa loh. Jangan berbahaya. Oke. Itu luar biasa gitu. Bahwa PAN itu memang konsisten loyal untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi sebagai anggota koalisi, Partai Amanat Nasional tidak pernah sebetulnya meminta secara langsung jumlah menteri berapa. Benar nggak minta? Ya Kita tidak dengar minta. PAN minta 4, satu Menko 3 Tidak menteri. pernah minta secara langsung. Itu lihat aja pernyataan Pak Zulhas di setiap media, dia menyatakan itu hak prerogatif presiden. Lihat dong Itu kan di depan media. Enggak, memang Ketika ngobrol sama resminya. Prabowo nggak menyampaikan. Tidak pernah minta. Sebab Oke. apa? Sebab Bang Zul itu tahu bahwa Prabowo itu pasti akan secara proporsional memikirkan kita ini. Kalaupun misalnya kemarin kita berdoa itu Pak Ray, yang kita doakan itu Pak Prabowo supaya berhasil Pak mimpin bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang kita doakan supaya PAN dengan Pak Prabowo tetap bersama dalam konteks bagaimana melayani masyarakat. Yang ketiga, kita mendoakan supaya bangsa ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi konteks itu. Itulah debat silang opini yang multitafsir mengenai pernyataan Prabowo atas siapa saja yang tidak mau berkoalisi, ya jangan mengganggu. Maksudnya terhadap kabinet Prabowo Gibran,
Pernyataan Prabowo ini kini lagi ramai menuai tanggapan dari para tokoh-tokoh politik yang salah satunya di dalam sebuah acara televisi hingga menjadi sebuah perdebatan yang sengit antara Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti melawan Ketua DPP PAN Saleh Daule dan juga anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra Wihadi Wiyanto. Berawal dari pernyataan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa Prabowo sedang mengalami kesulitan dengan gangguan-gangguan, ada gangguan yang jangka pendek dan juga ada gangguan yang jangka panjang di dalam membentuk struktur kabinet ini. Lalu kemudian pernyataan Ray Rangkuti ini dipotong oleh Ketua DPP Partai PAN Saleh Daule dengan mempertanyakan balik bahwa Ray Rangkuti dapat kabar dari mana kalau Prabowo sekarang sedang mengalami kesulitan. Dengan pertanyaan balik ini Ray Rangkuti seolah merasa salah mengucapkan sehingga dia merubah menjadi tafsir. Jadi ucapan Ray Rangkuti bahwa Prabowo sedang kesulitan itu hanya itu menurut tafsirnya Ray sendiri. Itulah orang-orang yang masih belum bisa move on atas kemenangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Buat saya sendiri gampang sekali mengamati orang-orang yang merasa kecewa atas kemenangan Prabowo. Itu cukup dilihat dari pernyataan-pernyataannya saja. Seharusnya situasi tensi politik panas yang melibatkan banyak perbedaan-perbedaan di masyarakat harusnya cukup pada saat-saat hajatan Pilpres digelar yang lalu. Sekarang Pilpres sudah selesai, jadi seharusnya para tokoh politik bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang teduh buat masyarakat. Sehingga situasi sekarang ini kalau masih ada orang-orang yang kecewa atas kekalahannya, lalu kemudian menggiring opini sesat yang dirubah menjadi opini baik, lalu dikirim ke masyarakat agar mempercayainya. Tetapi menurut saya zaman sekarang ini rasanya sudah salah zaman untuk berkirim pesan seperti itu pada era sekarang. Nah, inilah cuplikan narasi dari potret panggung perpolitikan yang terbaru di tanah air kita saat ini. Oleh karena itu, saya cuma bisa berpesan bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi politik itu adalah lebih tentang bagaimana para penguasa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan dengan adanya berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan kesejukan dan harmonis. Dan ada yang lebih penting lagi buat kita semua adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.